ukhuwah wataniyah, ukhuwah kita bersaudara, karena kita adalah sesama anak bangsa, sesama rakyat Indonesia. Maka siapapun selama ia adalah anak negeri ini, apapun agama dan keyakinannya, dari suku manapun ia berasal, agama apapun yang diyakininya, selama ia adalah rakyat Indonesia, maka mereka adalah saudara kita. Kita mengenal istilah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah adalah bersaudara karena kita sama-sama manusia. Tentu ini lintas sektoral, dimanapun manusia berada, yang merupakan bagian dari belahan dunia yang serba global. Selama ia bernama manusia, maka mereka adalah saudara kita. Begitu juga diajarkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara karena memang kita satu agama. Siapapun dan dimanapun umat Islam berada, apapun yang dirasakan dan terjadi di berbagai belahan dunia Islam sana, seluruh umat Islam akan merasakan hal yang sama. Sebagaimana satu bagian dari tubuh kita sakit, maka biasanya seluruh anggota tubuh kita juga akan terasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tak henti-hentinya para khatib lewat mimbar khutbah yang mulia ini mengingatkan kita umat Islam minimal sekali dalam sepekan, agar kiranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, agar kiranya kita selalu menjadikan takwa sebagai bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan di atas dunia, agar kiranya kita menjadi orang-orang yang sukses dan jaya, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang sukses dan jaya dan telah meraih kemenangan yang luar biasa besarnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang bergelimang harta, bukanlah orang yang tinggi pangkat dan kedudukannya, bukan juga orang-orang yang memiliki sederet gelar akademik di belakang dan di depan namanya. Tapi siapakah orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala?
Allah sebut dalam ayat yang lainnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka dan langsung Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang betul-betul sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, apapun yang melekat pada diri kita, entah Allah titipkan harta begitu banyak pada diri kita, entah Allah titipkan jabatan dan kekuasaan pada diri kita, entah itu Allah titipkan ilmu pengetahuan pada diri kita, bagaimana semua yang melekat pada diri kita, kita jadikan sebagai media dan sarana agar kita betul-betul menjadi orang yang sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita langsung masuk ke dalam surganya dan tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh siksa api nerakanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di awal tahun 2023 ini, izinkan khatib yang gaib ini untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada kita umat Islam, dan kepada kita seluruh bangsa, umat dan rakyat negara Republik Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah negara kesepakatan, didirikan berdasarkan kesepakatan. Kita sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Kita sepakat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang negara kita. Kita sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI adalah harga mati bagi kita. Kita sepakat bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara kita, bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, suku bahasa dan agama. Namun bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, berbeda dari sukunya, berbeda dari bahasanya, berbeda dari agamanya, berbeda dari keyakinan dan akidahnya, namun bagaimana kemudian semua itu telah kita sepakati sebagai sebuah perbedaan yang menyatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang dan semboyan yang melekat pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Maidah, berpesan terutama kepada kita umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah dan konsistenlah kalian dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah kalian buat. Maka seluruh umat Islam, karena Indonesia adalah negara yang tadi disebut sebagai negara kesepakatan, harus komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia itu. Tidak boleh kemudian mencari jalan dan alternatif yang lain, tentu kecuali kalau kesepakatan itu ada perubahan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kebijakan di negara kita, barulah tentu kesepakatan itu bisa dirubah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang sudah ia pintal dengan sangat kuat. Dia urai kembali sesuatu yang telah dipintalnya dengan kuat itu sehingga kemudian ia menjadi tercerai-berai. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, tentu kita tidak ingin Indonesia yang sudah kita sepakati sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini terpecah belah, terurai kembali setelah begitu kuat disatukan oleh kesepakatan-kesepakatan itu. Karena kalau seandainya kita mencari alternatif yang lain, menggunakan cara dan alternatif yang lain, dikhawatirkan kita akan menjadi sebagaimana yang Allah umpamakan dalam ayat tadi, wala takunu
kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti perempuan yang mengurai kembali benang yang sudah dipintalnya dengan kuat sehingga kemudian bercerai kembali dan sulit untuk disatukan kembali. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di sila ketiga dari Pancasila disebutkan bahwa persatuan Indonesia. Itu artinya bahwa sila yang ketiga dari Pancasila ini mengajarkan kepada kita umat Islam agar kiranya menjadi bangsa yang satu menyatukan, selalu menjadi umat yang selalu berusaha menyatukan, bukan kemudian menjadi bagian yang selalu berusaha memisahkan diri, memecah belah dan lain sebagainya di tengah-tengah kebangsaan, umat dan beragama. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita mengetahui bersama bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat. Kita mengetahui bersama bagaimana pentingnya yang namanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu jikalau kita bersatu, kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi sukses dan jaya. Seberat apapun beban yang dipikul oleh negara ini, jikalau rakyatnya bersatu, insya Allah akan mampu memikulnya, akan mampu untuk mengangkatnya dan menghadapinya. Sebagaimana kalau kita melihat semut, yang mana semut salah satu sifat dan karakternya, ketika mereka mengangkat sesuatu yang berat, yang namanya semut adalah binatang atau hewan yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan manusia, tapi seberat apapun barang yang mereka angkat, karena semboyannya adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, apa yang mereka ingin angkat bersama-sama itu terangkat dengan begitu mudahnya, karena persatuan dan kesatuan yang digalang di tengah-tengah mereka. United is power, kata sebuah ungkapan. Persatuan adalah sebuah kekuatan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita mengenal ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, dan ada ukhuwah Wataniyah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ukhuwah adalah semangat persaudaraan. Persaudaraan yang tentu pernah dicontohkan ketika lahirnya bangsa ini, karena persaudaraan dan persatuan itulah yang kemudian bangsa kita merdeka dan mampu merebut kemerdekaan dari penjajah yang telah menjajah negara kita. Sumpah Pemuda adalah sebuah lambang persatuan yang telah diikrarkan bersama-sama. Satu bahasa, satu bahasa, satu tanah air cinta Indonesia, itu telah diikrarkan dari Sabang sampai Merauke. Itulah NKRI yang wajib kita berjaga bersama-sama dan tidak boleh ada yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ukhuwah tadi, andai kata betul-betul kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah kita bersaudara, karena kita adalah sesama anak bangsa, sesama rakyat Indonesia. Maka siapapun selama ia adalah anak negeri ini, apapun agama dan keyakinannya, dari suku manapun ia berasal, agama apapun yang diyakininya, selama ia adalah rakyat Indonesia, maka mereka adalah saudara kita. Kita mengenal istilah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah adalah bersaudara karena kita sama-sama manusia. Tentu ini lintas sektoral, dimanapun manusia berada, yang merupakan bagian dari belahan dunia yang serba global. Selama ia bernama manusia, maka mereka adalah saudara kita. Begitu juga diajarkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara karena memang kita satu agama. Siapapun dan dimanapun umat Islam berada, apapun yang dirasakan dan terjadi di berbagai belahan dunia Islam sana, seluruh umat Islam akan merasakan hal yang sama.
Sebagaimana satu bagian dari tubuh kita sakit, maka biasanya seluruh anggota tubuh kita juga akan terasa sakit. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, andai kata seluruh kita manusia, apapun agama dan keyakinan kita, memegang 3 prinsip ukhuwah ini, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah, maka tentu persatuan dan kesatuan, saling cinta dan saling kasihi akan betul-betul tercipta dalam kehidupan di atas dunia ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ayat ini dimulai oleh Allah dengan mengatakan ya ayyuhan nas. Tidak dimulai oleh Allah dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi dimulai dengan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Allah mengkhitab, firman-Nya ini Allah tujukan kepada seluruh manusia yang ada di atas dunia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Al-Quran telah mengajarkan kita umat Islam khususnya, karena Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada umat ini agar kiranya menjadi umat yang betul-betul menjadi umat yang global, menjadi umat yang harus siap menjadi satu di antara manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang serba luar biasa. Itu artinya siapapun umat Islam, dia harus mampu menciptakan perdamaian global dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, tanah manapun yang diinjak oleh kakinya, maka dia harus mampu menebarkan rahmat dan perdamaian di mana saja ia berada. Karena bukankah itu pesan Al-Quran kepada kita umat Islam lewat ayat yang ditujukan memang secara khusus kepada nabinya, tetapi ayat ini tentu bukan hanya untuk sang nabi, tapi juga ditujukan kepada umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya tiadalah ayat ini ditujukan oleh Allah semata khusus kepada nabinya, tetapi juga kepada umatnya, kepada siapa saja yang menjadi pengikutnya, maka ia harus mampu menjadi rahmat dimanapun ia berada. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah lewat mimbar khutbah yang mulia dan singkat ini, sekali lagi khatib yang dhaif ini kembali ingin mengingatkan kita umat Islam agar kiranya kita siap menjadi masyarakat global, menjadi masyarakat dunia yang selalu menciptakan perdamaian, yang selalu menciptakan rasa nyaman dan rasa tenang bagi siapapun yang kita datang kepada mereka, yang mereka datang kepada kita. Dan itulah satu di antara makna pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim sejati itu adalah seorang muslim yang mampu membuat orang lain merasa aman dari tangan dan lidahnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, izinkan khatib yang dhaif ini mengungkapkan satu ungkapan. Jikalau dulu kita di pondok pesantren, bagi yang punya latar belakang pondok pesantren, kalau kita biasanya mengi'rab ja'a Zaidun, Zaidun itu sering dii'rab sebagai fa'il,
wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi sisi makna lain dari makna wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, bahwa tanda sebuah masyarakat, tanda sebuah negara itu rafa, tanda sebuah masyarakat itu tinggi, dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah ketika masyarakat, rakyat dan bangsa itu selalu menunjukkan sikap dhammah, sikap persatuan, sikap yang tidak mau berpecah belah. Itulah satu di antara ciri masyarakat itu masyarakat tinggi, dan masyarakat itu boleh disebut sebagai masyarakat madani. Tapi sebaliknya, jikalau kita mengi'rab laf kalimat marartu bi Zaidin majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, tanda sebuah masyarakat itu khafat, rendah atau jar. Kasratun zahiratun fi akhirih, manakala mereka saling sikut di kalangan teman mereka sendiri, manakala perpecahan terjadi di tengah-tengah mereka sendiri, itu satu masyarakat yang tidak akan pernah menjadi tinggi dan tidak akan pernah mencapai kejayaan dan kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga semangat untuk selalu menjaga kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh the founding father negara ini, agar kiranya Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang damai, negara yang tidak mudah dipecah belah, tapi negara yang selalu menunjukkan persatuan dan kesatuannya terlepas dari berbagai suku, agama, ras yang ada di dalamnya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.